Kalau penjualannya sudah sampai ke Eropa juga. Ada yang melalui perusahaan orang Indonesia yang diekspor ke sana, ada yang langsung bayarnya itu datang ke sini, terus membeli langsung dibawa ke sana. Halo Sobat Tribuners, dengan saya Tito, reporter Tribun Jateng di Kabupaten Jepara. Saat ini saya berada di salah satu pengrajin bambu di Kabupaten Jepara, tepatnya di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Ini tempatnya namanya Carang Pakan, Sobat Tribuners. Ini pemiliknya namanya Mas Pras. Ini ada hal yang menarik yang bisa diikutin, Sobat Tribuners. Dan Mas Pras ini juga membuat angklung, Sobat Tribuners, yang dari bambu. Yuk, mari kita saksikan dan kita akan ngobrol-ngobrol. Mungkin bisa diceritakan Mas, asal mula kerajinan bambu ini pripun Mas? Kalau asal mula kerajinan bambu ini ya berawal dari skripsi saya waktu di Yogyakarta itu. Saya mengambil judul untuk pembuatan alat musik bambu. Yaitu waktu itu saya membuat kerumpiung di Kulon Progo, di tempat guru saya, ada Mbah Sumitro namanya. Jadi berawal dari situ skripsi saya sudah jadi, terus setelah saya lulus saya pulang ke Jepara, terus saya membuat di Jepara. Tahun berapa Mas itu? Skripsinya itu pembuatannya tahun 2009-an ya. 2009. Iya, terus saya ke Jepara, mulai pembuatannya itu tahun 2012-an. Kalau untuk belajar sendiri Mas, nata ataupun bagaimana membuat bambu itu, bagaimana Mas untuk belajarnya? Ya waktu itu di sana itu memang langsung disuruh membuat. Skripsinya itu tidak hanya penelitian, tetapi memang disuruh guru saya Mbak Sumitro itu untuk membuat. Kalau sudah membuat otomatis nanti bisa menulis seperti itu. Ya ada kesulitan-kesulitan tentunya dalam menggergaji bambu itu kan tidak seperti kayu. Ada kulit tipisnya, rata-rata itu pada itu kulitnya mengelupas gitu. Terus untuk pembiasaan untuk mengolah pisau itu, rautan pisaunya itu, untuk caranya, posisi pisaunya bagaimana, itu yang pisaunya sangat tajam itu biasanya itu yang agak bahaya, kadang kena tangan. Kalau untuk pembuatan angklung pertama kali Mas, itu pembuatan angklung pertama kali ya waktu skripsi itu. Kalau selain dari skripsi? Kalau lain skripsi yang ya di Jepara kali. itu. Di Jepara itu tahun mulai buat itu angklung 2014. Tapi yang sebelumnya itu tahun 2012 itu membuat gamelan bambu ya, namanya gambang bambu itu. Terus tahun 2014 mulai membuat dan mulai dijual itu. Itu pertama kali berkecimpung di dunia kerajinan ini Mas, apa ada kendala nggak sih Mas untuk pertama kali? Ya tentunya ada waktu itu ya, pasti jelas bahan di Jepara saya mencari yang pas di mana, terus harganya juga baru mencari informasi, dan waktu itu memang ya terkendala modal waktu itu. Jadi untuk membeli bambunya itu kan tidak bisa membeli langsung dibuat, karena harus menunggu pengeringan dulu, dikeringkan dulu, lumayan hampir 1 tahun. 1 tahun. Iya, jadi pengumpulan bambu dulu, terus mulai setahun itu, terus setelah kering baru dibuat. Itu Mas, selama jadi kalau untuk jenis bambunya Mas, bambu yang digunakan? Kalau jenis bambu yang digunakan di sini saya memakai bambu wulung hitam sama bambu apus. Perbedaannya itu ya di karakter warna ya. Bambu wulung hitam itu warnanya hitam kulitnya, kalau yang apus ya putih-putih gading. Nah, kalau untuk di Mas Pras sendiri ini membuat apa saja sih Mas? Kalau di sini
membuat selain angklung ya, membuat gamelan bambu, membuat gazebo, membuat kentongan, terus lonceng bambu, ada kincir air, ada payung yang dari bambu, mebel, lincah, kursi bambu, terus sketsel, ayunan, terus ya banyak mas. Yang penting dari bambu. Ada juga kadang yang apa ya, pesanan dari gudang, itu modelnya ada macam-macam. Nah, kalau untuk selama menekun ini mas, sudah menjual sampai kemana saja mas ini? Kalau penjualannya sudah sampai ke Eropa juga, ada yang melalui perusahaan orang Indonesia yang diekspor ke sana, ada yang langsung bayarnya itu datang ke sini, terus membeli langsung dibawa ke sana. Kalau untuk yang harga sendiri dari berapa sampai berapa sih mas sebenarnya mas? Di sini jadi tidak bisa buat patokan. Kalau harga kentongan gitu terus dibandingkan dengan gazebo kan pasti berbeda. Jadi tergantung jenisnya apa dulu gitu. Kalau untuk angklung sendiri itu? Kalau untuk angklung itu biasanya kan pesannya kan 1 oktav sampai 2 oktav, 3 oktav. Di sini itu tak jual per oktavnya rata-rata 750.000. Kalau do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Kalau untuk misalnya gazebo ataupun lain-lain itu berapa? Kalau gazebo mulai 1.500.000 sampai ya kemarin terakhir ya membuat agak besar, ya, sekitar 60-an. Ya mas, kalau orang yang ingin membeli itu mas, itu caranya gimana sih mas? Kalau membeli produk dari saya ya banyak kan pada datang ke sini, sharing, terus yang diperlukan modelnya bagaimana, terus setelah tahu harganya saya kalkulasikan, terus biasanya bisa memberi DP, terus setelah jadi baru dilunasi. Datang ke sini tuh alamatnya mana mas Di lengkapnya? sini tuh di Desa Bendengan, RT 10 RW 3, Kecamatan Jepara. Nama tempatnya mas? Di sini namanya sanggarnya Carang Pakang. Carang Pakang Bambu. Oke, siap. Jadi begitu Sobat Tribuners, perbincangan saya dengan Mas Pras, milik Carang Pakang di Kabupaten Jepara, salah satu pengrajin bambu di Kabupaten Jepara. Jadi Sobat Tribuners yang ingin mencari angklung, pembuat angklung di Kabupaten Jepara, langsung saja ke Desa Bendengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Jadi begitu yang bisa saya laporkan. Saya Tito, pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.